Kon ya. Ila hadatsana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian ada Syekh Muallim dan Muhammad sallallahu alaihi hadal kitab Syekh Badruddin. Maka Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iftahil fahras. Nabtadi min babil awal. As-safha Atsani wa thamanun. Halaman 82 ya. Al-babul awal. Insyaallah kita awali ngaji bareng tentang kitab ya. Kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Tadhkiratus Sami berarti pengingat nih, pengingat pendengar dan pembicara. Nah itu supaya sebagai bekal untuk seorang asatidz fi adabil alim wal muta'allim, tentang adab-adab seorang yang berilmu dan orang yang belajar. Qala al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al-babul awal min hadzal kitab. Bab yang pertama fi fadlil ilmi, tentang membahas tentang keutamaan ilmu wal ulama dan ulama, ahli ilmu. Ulama itu orang-orang yang ahli ilmu. Wa fadli ta'limihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu. Wa ta'allumihi, dan mempelajari ilmu. Ta'lim, ta'allum. Oke. Seputar ilmu. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini kalau dimaknai Jawa nih, yang Madura nggak bisa, yang Sunda nggak bisa. Dimaknai Madura, yang Jawa nggak bisa. Bahasa Indonesia mohon ya. Yarfa'i ya, niscaya atau maka mengangkat Allahu Allah alladzina, siapa yang diangkat Allah, alladzina yaitu orang-orang amanu yang beriman, minkum diantara kamu sekalian, walladzina dan orang-orang utu yang diberikan al ilma ilmu, diberikan apa, darajatin beberapa derajat. Jadi salah satu golongan orang yang diangkat derajatnya aifil akhirah ini orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ini yarfa fi'il mudhari atau fi'il apa nih? Fi'il mudhari ya? Kenapa dibaca yarfa'in? Ada yang canggung enggak? Baina yarfa'i au yarfa'u. Ini fi'il mudhari kan? Jelas fi'il mudhari ini. Kok dibaca yarfa'i? Apa kira-kira ini? Niki sebenarnya madzum, yarfa' madzum. Kenapa? Karena menjadi jawab dari jumlah tolabiyah dari ya ayyuhalladzina amanu idza wa idza. Ini panjang ayat ini. Wa idza qila lakum suju fangsuju. Baru yarfa. Nah, itu. Jawab. Yarfa karena sambung ya, iltiqa usakinen, maka diberikan harokat. Makanya yarfa'i tidak bisa dibaca yarfa'u. Posisinya sebagai jawab dari jumlah tolabiyah yang berupa amar, ungsuju,
Fahsuju. Nah ini asal muasal kenapa dibaca yarfa'i. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, al ulama'u, adapun para ulama, para ahli ilmu, fawqal mu'minina, itu di atas orang-orang mukmin, bisa mi'ati darajatin, dengan 700 derajat jarak, ya, jarak mabainal ulama wal mukmin, itu bisa mi'ati darajatin, 700 derajat, wama, ya, dan jarak bainad darajataini, di antara dua derajat, 700 derajat, ya, jarak antara derajat yang satu dengan yang lain, mi'atu amin, butuh waktu 100 tahun. Jadi ini kalimat gambaran, analogi tentang keutamaan ulama. Walaupun di dalam ayat ini Allah mendahulukan orang-orang yang beriman, tapi pada hakikatnya, ya, sebenarnya maksud dari tujuan dua golongan ini itu lebih tinggi utul ilman. Ya, di bawah nih wonten sarahnya kalau nggak salah, ya. Qala al-Imamul Qurtubi rahimahullah fi tafsir Al-Qurtubi. Maksudnya derajat, ya, yang menjadikan pembeda derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu dengan yang lain itu fit sawabi fil akhirah. Balasan Allah di akhirat nanti. Kalau di dunia itu masih masih semu, ya. Kadang banyak orang yang berilmu itu derajatnya jauh lebih rendah daripada orang yang berharta, itu di dunia. Orang yang berilmu kadang-kadang derajatnya lebih rendah dari orang yang memiliki jabatan. Makanya di sini maksud sebenarnya itu fisawabi fil akhirah wa fil karamati fid dunya. Namun juga tentang atau di dalam kemuliaan di dunia, indallah, di sisi Allah, Fayarfa'u, ini bayu fayarfa'u, tidak fayarfa'i. Fayarfa'ul mu'minu ala man laisa bimu'minin. Jadi keutamaan derajat, ya, orang beriman, orang yang berilmu yang Allah angkat derajatnya. Fayarfa'ul mu'minu ala man laisa bimu'minin. Allah mengangkat derajat orang mukmin di atas orang yang tidak beriman. Wal alimu ala man laisa bi'alimin, orang yang alim di atas orang yang tidak alim lah kira. Bahkan waqala Ibnu Mas'ud, menurut Ibnu Mas'ud, madahallahul ulama fi hadhil ayah. Sebenarnya, ya, tujuan menurut Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud niku kan salah satu sahabat yang ahli dalam bidang tafsir. Ada kitab namanya At-Tafsir wal Mufassirun. Di situ dijelaskan biografi, karya seluruh ulama-ulama ahli tafsir, mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, terus sampai ini. Nah, salah satu sahabat yang ahli tafsir di zamannya Ibnu Mas'ud sampai Ibnu Abbas, ya, di Ibnu Abbas. Nah, kalau di atas Ibnu Mas'ud, kalau Ibnu Mas'ud ini lebih ke hadis. Makanya di atas Ibnu Abbas. Makanya ada doa Rasulullah yang pernah khusus didoakan kepada sanes Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhu ta'wil. Nah ini, ya Allah berikan pemahaman tentang agama dan wa 'allimhu ta'wil, ajarkan tentang ta'wil, ai tafsir. Ya, itu Ibnu Abbas, ahli tafsir kan. Ibnu Abbas ini termasuk Ibnu Mas'ud, cuma dalam hal menjelaskan ayat niku lebih banyak Ibnu Abbas.
Nah, Ibnu Mas'ud juga berkata, mengomentari tentang ayat Al-Mujadilah ayat 11, madahallahu, di situ Allah sebenarnya lebih mengedepankan pujian terhadap ulama, para ahli ilmu. Wal makna, maksudnya apa? Annahu yarfa'ullahu alladhina utul ilma 'alal ladhina amanu walam yu'tu, ini walam yu'tul ilma darajatin ay darajatin fi dinim idza fa'alu ma umiru bihi. Nah, itu. Artinya Allah mengangkat, ini maksudnya makna khitab, ya, makna maksud dari ayat di atas itu sebenarnya Allah ingin mengangkat orang-orang yang berilmu atas orang-orang yang beriman, kira-kira begitu. Ai darajatin fi dinim, derajat dalam hal agama. Jadi para ulama itu sebenarnya lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman. Nah, itu orang yang beriman. Kenapa? Karena untuk mencapai keimanan yang hakiki itu harus didasari dengan ilmu. Nah, itu. Tetapi ulama, maksudnya ulama yang derajatnya lebih tinggi dengan orang-orang yang beriman, idza fa'alu ma umiru bih, ketika mereka itu mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah. Al-alimul amil, kira-kira begitu. Al-ulamaul amilin. Yang dimaksud ulama di sini al-ulamaul amilin. Kalau sekedar ulama ahli itu banyak, tapi yang amilin itu yang susah. Kan ngoten ya. Ini ada kitab lebih, siapa yang lain? Jadi makna dari ayat itu sebenarnya lebih diprioritaskan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang yang beriman. Walaupun niku kalimatnya lebih dulu orang yang beriman. Nah, itu. Qala ta'ala, kembali ke atas mutunya. Berfirman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ali Imran ayat 18. Syahida, telah menyaksikan atau menyatakan Allahu Allah, annahu, bahwasanya dia Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali dia Allah. Allah sendiri telah memproklamirkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang yang diberikan ilmu, alim, iman bil qisti, yang bisa menegakkan iman bil qisti, yang bisa menegakkan keadilan. Jadi ini urutan ini, Allah, malaikat, orang yang berilmu. Ini memiliki peran qa'iman bil qisti. Mereka lah penegak keadilan di muka bumi ini. Allah, malaikat, kemudian ulul ilmi. Ini bada'a subhanahu binafsihi. Allah mengawali dengan dirinya. Di urutan ayat ini, dalam penegakan atau peran fungsi menegakkan keadilan, Allah mengawali dengan Allah. Wasanna bi malaikati, kemudian Allah, ya, sanna niku ya memuji atau menyebutkan para malaikat. Jadi yang bisa menegakkan keadilan itu yang nomor satu Allah, yang kedua malaikat. Kenapa disebut malaikat? Karena malaikat itu tidak ada condong kepada kemaksiatan. Wasallasa, kemudian yang ketiga bi ahlil ilmi. Allah menyebut di ayat surah Ali Imran ayat 18 itu dengan ahli ilmi, ay utul ilmi.
Wa kafahum dalika, wa kafahum dan cukup bagi mereka para malaikat, ahli ilmu, dalika dengan hal itu. Apa itu? Ya, syarafan, kemuliaan, wa fadlan, keutamaan, wa jalalatan, keagungan, wa nublan. Nublan itu kemuliaan bisa, keindahan bisa, nublan. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan kelompok-kelompok yang akan memiliki kemuliaan, keutamaan, keagungan. Siapa itu? Ya Allah, malaikat, orang-orang yang berilmu. Di sini Allah tidak menyebutkan al-anbiya war rasul, tidak menyebutkan apa sahabat apa, tapi utul ilmi. Nah, kenapa? Kalau ya utul ilmi, ahlul ilmi, ya sudah pasti para anbiya war rasul kan. Jadi kuncinya wasallasa bi alil ilmi, sebenarnya kalau ingin meraih kemuliaan dunia wal akhirah, itu salah satunya dengan ilmu. Maka Allah berfirman, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi ayat ini konteksnya kepada ilmu. Ilmu itu yang mengantarkan kita kemuliaan. Wong Allah saja memuliakan, sudah barang tentu otomatis kita akan dimuliakan. Kalau Allah memuliakan kita, orang yang berilmu, ya otomatis makhluknya akan memuliakan kita, walaupun itu dengan proses, dengan syarat, ya ai idza fa'alu ma umiru bihi. Kemuliaan itu didapat ketika mereka mengamalkan ilmunya. Nah, ini yang yang agak susah. Coba disarahnya ayat ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, enggak apa-apa wis pakai saya Utsaimin. Enggak apa-apa. Ini kan harus objektif ya dalam hal kajian ilmiah itu. Ini yang muallifnya Syafi'iyah tapi mengutip ya apa? Al-alimu, ya, orang yang alim menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya'budullaha ala basirah, orang yang menyembah Allah atas dasar pengetahuan, atas dasar ilmu. Lebih ke situ basirah nih. Basirah itu mengetahui lebih. Ya'rifu kaifa yatawaddau, orang berilmu itu tahu bagaimana cara berwudu, bagaimana ilmunya, apa syaratnya, apa rukunnya. Wa kaifa yusolli, bagaimana dia itu sholat. Wa kaifa yuzakki, bagaimana dia itu zakat. Wa kaifa yasumu, bagaimana dia berpuasa. Wa kaifa yahujju, bagaimana dia berhaji. Wa kaifa ya birru walidahi, bagaimana dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Orang yang berilmu beribadah berdasarkan ilmu, bukan beribadah berdasarkan ya ikut-ikutan saja, taklid, tapi berdasarkan ilmu. Wa kaifa yusolli rahimah wa kaifa yusolli al-alimu yuhdin nasa. Nah, ini keutamaan orang yang alim itu, orang yang berilmu bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kamam mathalu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Intinya Allah itu memberikan nur cahaya kepada orang-orang yang berilmu, sehingga cahaya itu bisa menerangi orang lain, bisa menerangi lingkungan,
bisa mengeluarkan minadz-dzulumati ilan nur, bisa mengeluarkan dari kondisi gelap menuju cahaya. Kira-kira begitu dengan ilmu. Terus ini masih ayat ya, membahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang fadlul ilmi wal ulama. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah ahla dzikri kepada ahli ilmu. Adzikr ay ilmu, in kuntum jika kamu la ta'lamun tidak mengetahui. Kalau tidak tahu ya tanya kepada ahlinya. Kalau tentang masalah ilmu ya tanya kepada ahli ilmu. Kalau tentang masalah agama tanya kepada ahli agama. Jangan masalah agama tanya ke ahli politik, masalah agama tanya ke ahli matematika. Bukan tempatnya ya. Jadi harus bertanya pada ahlinya, kira-kira begitu. Terus wa ma yaqilu illal alimun, ya orang yang bisa memerankan, memfungsikan akalnya itu ya orang-orang yang mengetahui. Kemudian waqala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Bal huwa ayatun, ya ayat-ayat Allah itu bayyinat, sudah jelas ya. Fi suduril ladina, di hati orang-orang utul ilma yang diberikan ilmu. Nah, coba ini yang syarah di bawah. Qala syekhu, aduh Syekh Abdul Aziz apa sekali-kali ya. Al-maksud bil ilmi, ya yang dimaksud dengan ilmu dalam ayat-ayat tadi itu, karena niki sarai di atas, saya tak terus sendiri ini. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman innama yasyallahu min ibadil ulama. Nggih niki ya ini. Innama, sesungguhnya, yasya takut Allah kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hamba Allah al ulama, yaitu para ulama. Orang-orang yang memiliki rasa khasyah, takut betulan ini ya, itu ya ulama. Artinya takut itu didasari dengan ilmu. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Beda dengan orang yang tanpa ilmu. Mungkin takut Allah itu karena takut neraka, kan begitu. Takut ancaman Allah. Tapi orang yang berilmu, takutnya kepada Allah itu bukan takut di nerakanya, tapi takut kepada sebab-sebab orang masuk neraka. Misalnya, orang yang berilmu itu akan takut kepada sesuatu yang menyebabkan Allah itu murka, sesuatu yang menyebabkan Allah itu tidak ridho. Di situ bukan takut kepada neraka ya, tapi takut kepada hal-hal yang menyebabkan murka Allah. Ya kalau Allah murka ya neraka tempatnya. Bukan berarti takut ya. Jadi yang kita takuti itu hal-hal yang menyebabkan murka Allah, bukan nerakanya sebenarnya. Ya, gitu. Nah, kalau orang awam mungkin iya neraka panas apa. Wah kalau nggak sholat takut neraka apa. Tapi kalau orang yang berilmu bukan itu. Kenapa? Karena tujuan orang yang berilmu menjalankan perintah itu ibtigoan mardotillah, mencari ridho Allah, gitu. Wa qala ta'ala ulaika khairul bariyah, di surah Al-Bayyinah. Mereka itulah orang-orang yang mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik penciptaan. Artinya al-ulama ya, orang yang berilmu itu sebaik penciptaan Allah.
Dari kaliman khasya rabbah sampai ayat dari kaliman khasya rabbah. Oke, faktadatil ayatan. Dua ayat ini tentang ulama yang memiliki rasa khasyah kepada Allah. Innama yashallahu min ibadil ulama, dengan ayat di surah Al-Bayyinah dari kaliman khasya rabbah ini memberikan pengertian annal ulama'a, bahwasanya ulama, para ulama ahli ilmu, hum mereka alladzina adalah orang-orang yakhshawna yang takut Allah kepada Allah Ta'ala. Ini maksud dua ayat tadi itu. Wa annal ladzina, dan orang, sesungguhnya orang-orang yakhshawnallaha yang takut kepada Allah Ta'ala, hum mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk Allah. Bayan 7, maka 7 ini apa ya, inti kesimpulan lah, kesimpulan dari apa penjelasan annal ulama hum khairul bariyah, bahwasanya para ulama ahli ilmu, hum mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik makhluk Allah. Nah, itu bariyah, ciptaan Allah. Nah, ini ulama itu siapa? Orang yang ahli ilmu. Nah, apakah semuanya ahli ilmu itu ulama? Nah, ini kalau nggak salah ini yang dijelaskan dengan Syekh Abdul Aziz. Al-maksud bil ilmi. Apa maksud ilmu di ayat tadi? Apa maksud ulama, orang yang ahli ilmu itu? Huwal ilmul syar'iyyu, yaitu ilmu syariat itu. Jadi yang dimaksud ulama dalam Al-Qur'an, innama yakhshallahu min ibadil ulama, itu ahli-ahli ilmu di bidang ilmu syariat. Di halaman selanjutnya, al-musilu ila ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, yang akan menyambungkan, menyampaikan kepada makrifat Allah, mengenal Allah. Dengan ilmu syariat itu kita mengenal Allah, bi asma'ihi, dengan nama-namanya, wasifati, dan sifat-sifatnya. Ini ciri khas asma wa sifat ini, jadi nggak apa-apa. Wa annahu al-ilahul haqqu alladzi la yastahiqu ahadun ay ya'budu siwahu, dan sesungguhnya Allah itu al-ilahul haqq, Allah itu Tuhan yang hak, Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan buatan, bukan. Pokok selain Tuhan itu hantu gitu aja. Tinggal apa? Tinggal balik aja. Selain Tuhan itu hantu. Jadi kalau ada orang mengaku Tuhan selain Allah, hantu. Ya, begitu kan, gitu. Itu annahul ilah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, namanya Tuhan cuma Allah. Selain Allah bukan Tuhan, tapi hantu. Alladzi, ya, wa annahul ilahul haq alladzi la yastahiqu adun, di mana tidak ada satupun orang yang berhak ayya'budu siwahu, untuk menyembah selain Allah. Wa annahur rabbul khaliqu ar-raziqu wal mutasarrifu bihadzal qauli, dan Allah itu Tuhan yang maha pencipta, pemberi rizki, wal mutasarrif, yang berhak mengatur bihadzal qaul, ciptaan alam semesta. Allah menurunkan hujan, Allah membuat cuaca panas, dingin, semuanya itu al-mutasarrif, itu Allah. Wal mun'imi, wal mun'imu, ya, wal mun'imu ala jami'il alamina, dan pemberi nikmat atas seluruh alam, bukan manusia saja tapi seluruh makhluk Allah. Wal musilu, ilmu itu aidon juga ila ma'rifati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu syariat itu juga yang menyambungkan, yang mengenalkan kita untuk
mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar makrifat, itu bukan saja kenal Rasulullah itu utusan Allah. Ya, kita umatnya bukan hanya situ, tapi memahami Muhammad sebagai Rasulullah itu ya dari sisi akhlaknya, sunnahnya, dan seterusnya. Wa annahu rasulul khatim al-muballighu anillahi syar'ahu wa wahyahu. Ya, bahwa Rasulullah itu ya nabi utusan yang terakhir, pemungkas, yang menyampaikan syariat-syariat Allah dan wahyunya. Wal musilu ila ma'rifati hadzal din alladzi jaa bihi Muhammadun anillahi wa ballaghana bihi fi kitabillah wa sunnati rasulih. Jadi ilmu syariat. Jadi yang dimaksud ulama ahli ilmu itu ilmu syariat. Kenapa? Karena ilmu syariat itu ilmu yang membuat kita kenal akan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ila akhir, sampai akhir. Wa qala Rasulullah SAW. Nah, tadi beberapa ayat tentang fadilah keutamaan ilmu dan ulama. Wa qala Rasulullah. Nah, sekarang masuk kepada hadis. Rasulullah bersabda, mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Nah, yurid, ini apa nih? Ilmu derek. Hampir sama kan? Kenapa dibaca yuridin? Kok tidak yuridullah? Kok yurid? Ya aslu majzum. Majzum kan? Jawab dari syarat. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, man barang siapa yurid, yang dikehendaki, yang menghendaki Allahu, siapa Allah, bi dengan seseorang khairan kebaikan, yufaqihu maka Allah akan memahamkan dia fiddini dalam masalah agama. Jadi kalau orang itu ditakdirkan orang baik, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Maka agama ini jadi ukuran, tolok ukur kebaikan seseorang. Salah satunya ini ya akhlak itu kan ba'dun minad din kan gitu. Agama termasuk nikah, agama. Tungkahul mar'atu bi arba'in. Ilmu ini. Jadi saya lanjutkan ini. Tungkahul mar'atu bi arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Apa? Yang satu apa? Ayo, apa? Lima liha hartanya, wali jamaliha. Apa? Ya baiknya lah, cantiknya lah. Cantik itu kan apa ya? Cantik menurut Kang Asari belum tentu cantik menurut Kang Umar. Flek cantik itu. Cantiknya, wali nasabiha, ya kan? Nasabnya peluang. Nasab itu perlu. Makanya ini harta itu perlu. Terus wali jamal cantik perlu. Ya bagaimana ada mawaddah kalau enggak ada jamal di situ kan begitu. Kalau rohmah bisa, kita bisa memiliki rasa rohmah sama nenek-nenek, tapi mawaddah nggak bisa. Wali nasabah ini penting. Ini penting. Kenapa? Karena produk yang unggul itu biasanya dihasilkan dari bibit yang unggul. Itu. Iya, perbaiki keturunan lah, cari nasab yang baik. Perbaiki keturunan. Ya kalau bisa. Kalau bisa, ya, kalau bisa. Walidiniha, baru yang terakhir tentang agamanya. Ya.
maksudnya akhlaknya. Tapi jangan lupa fadfar bidzatiddin, kan begitu kan? Lihatlah, utamakan yang agamanya lebih dominan. Jangan hartanya, jangan cantiknya, termasuk nasabnya, agamanya, akhlak. Ya, kalau ditanya, nah, kamu mau yang mana? Semuanya kan begitu pasti. Tapi minimal ya, minimal yang harus jadi prioritas niku ya agama. Agama itu akhlaknya itu. Karena agama ini yang akan menjadi tolok ukur seseorang, kebaikan seseorang. Ya kalau bisa dapat yang baik, yang kaya, yang nasabnya bagus, yang pintar, kan begitu. Gampang ya. Kalau dapat soleh berarti tersoleh dulu kita. Kalau ingin dapat yang cantik ya cantik, gantengin dulu diri kita. Kalau ingin dapat yang kaya ya kaya dulu dari kita. Bagaimana mau mengharap calon istri yang kaya kita miskin, subuh sering lewat ya 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 repot nih gitu nih. Gak bakat tadi wong sugih. Jadi agama intinya melihat sesuatu itu harus agama diutamakan gitu. Walaupun kriteria ideal calon istri itu menurut Rasulullah ya ada 4 tadi, tapi yang harus diingat fadfar bidzatiddin, ingatlah wanita yang lebih condong, yang lebih baik agamanya, akhlaknya. Tapi faktanya laki-laki sekarang yang pertama itu cantiknya, ya kan? Pertama itu laki-laki itu, ya, minta yang cantik, yang baik, yang kaya, kan begitu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal qanatil muqantarati. Terus apa ini? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal khas dzalika mataul hayatid dunya. Itu surah apa? Ali Imran. Ini yang kecenderungan syahwat seseorang, nggak bisa dibohongi. Minan nisa pertama wanita, wal banin kedua anak, wal qanatiril muqantarah harta. Kenapa Allah mengutamakan wanita kemudian anak? Karena kecenderungan syahwat seseorang itu lebih condong ke wanita, kemudian anak, kemudian harta. Jelas kalau saman suruh pilih wanita calon istri umur 25 tahun cantik tapi biasa-biasa, miskin. Ayo saya tanya, wanita 25 tahun miskin dengan wanita kaya umur 60 tahun, pilih mana? Pilih mana Kang Asari? 25 tahun. Ini makanya Al-Qur'an minan nisa itu. Minan nisa ini begitu. Kemudian wal banin. Berarti matre ini. Padahal Rasulullah istri pertama itu Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. Dan sebelum menikahi dengan Rasulullah, Khadijah itu sudah menjanda 2 kali. Khadijah. Rasulullah masih lancing, lajang, ting-ting lah. Umur 25 itu Rasulullah. Tapi setelah Khadijah wafat diganti Aisyah oleh Rasulullah. Aisyah berapa ya? 6, 7 atau 6? 7 tahun. Berapa? Enggak, cuma nikahi 6. Tadi anunya umur 9.
Wah, enak lah ngoten. Bagi Kang Sari ya gelem lah ngoten istri pertama. Tapi Rasulullah ini siji sebelum Sayyidah Khadijah wafat ini siji ini. Rasulullah niku nikah karena perintah wahyu, perintah Allah. Tak sampai nikah karena nafsu, kan begitu. Kalau kita bedanya itu. Kalau mau ingin Rasulullah ya nambah istri ya ikuti cara Rasulullah. Karena perintah Allah. Hafsah lain lagi Hafsah nih. Hafsah niku ya orang agak ya aswadah hitam apa segala macam itu. Oke, itu. Jadi may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Halaman berikutnya, wa anhu, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama la'alla sawab al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Setelah nabi, ulama. Dulu di zaman Rasulullah, di zaman para nabi ada masalah, ya Rasulullah sebagai tempat bertanya, pusat berfatwa. Setelah Rasulullah tidak ada, ulama. Wa hasbuka bihadhi darajati majdan wa fakhran. Sampai para ulama itu menjadi pewaris tahta anbiya, bukan main-main. Makanya wa hasbuka bihadhi darajati. Jadi yang cakupan derajat ini sampai sebegitunya, Islam ini menempatkan derajat ulama sebagai pewaris nabi itu majdan wa fakhron. Itu penghormatan, majdan itu kemuliaan lah, wa fakhron itu keluasan, jembar, apa itu artinya derajatnya ya. Disandingkan dengan para nabi, maksudnya itu pewaris para nabi, saking luasnya, mulianya derajat seorang ulama. Kira-kira begitu maksudnya. Majdan wa fakhron. Kok ulama itu bukan disandingkan ya, penerusnya. Penerus para nabi ya, karena begitu luasnya derajat, begitu tingginya derajat para ulama. Wa bihadi rutbah, dan dengan tingkatan ini, derajat ini, syarafan wa dzikron, maka kemuliaan itu ada pada diri seorang ulama. Oke. Fakama, sebagaimana la rutbata fauqa rutbatin nubuwah, tidak ada lagi tingkatan di atas derajat tingkatan para nabi. Fala syarafa fauqa syarafin fala syarafa fauqa syarafi warisi tilkar rutbah. Jadi tingkatan derajat para nabi itu paling tinggi. Maka tidak ada yang mewarisi derajat tingkatan para nabi ini yang pantas. Sebenarnya la rutbata fauqa rutbatin nubuwah. Maka saking tingginya paling enggak itu setelah masa-masa nubuwah itu tidak ada, paling enggak yang bisa meneruskan, bukan menggantikan ya, meneruskan peran anbiya itu ya ulama. Kalau derajat seperti anbiya tidak bisa. Jangankan nabi, sahabat saja gitu ya. Lawuzina iman Abi Bakrin ya. Jika ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat-umat yang lain, umat Muhammad saat ini, maka tidak seberapa satu orang sahabat Abu Bakar dengan ala sairi ummati Muhammad, dengan seluruh umat Muhammad saat ini. Itu tidak ada. Niku sahabat, belum anbiya. Maka para nabi itu memiliki derajat mulia, tapi ujiannya lebih berat. Nggak ada para nabi yang nggak diuji, itu nggak ada. Pasti diuji. Nabi Musa
diuji dengan Fir'aun, ya. Apalagi Nabi Muhammad diuji dengan Abu Jahal, Abu Niki, Abu-abu. Jadi abu-abu luar biasa ini. Ya, Rasulullah itu dihina, di apa segala macam. Sampean nanti kalau berjuang tidak mau dihina, siapa kamu, kan begitu. Rasulullah saja itu sudah berjuang, ahsanu taqwim, khairul bariyah, apalagi Rasulullah sebaik-baik manusia, sebaik-baik akhlaknya luar biasa, itu pun masih dihina, dicela. Jadi suatu saat nanti jenengan berjuang dihina orang, jangan jangan berputus asa, karena Rasulullah saja itu diuji, dihina, dicaci, dizalimi, apalagi kita. Dan tantangan kezaliman seseorang kepada kita tidak seberapa dibandingkan tantangan ujian para anbiya. Wa anhu, dan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Seandainya disebutkan atau diberikan di hadapan kita ini dua laki-laki, ahaduma abidun, yang satu ahli ibadah, wal akharu alimun, yang satu alim, orang ilmu. Faqala, maka Rasulullah berkata, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Wah, luar biasa. Keutamaan orang yang berilmu, alim, alal abidi, atas orang-orang yang ahli ibadah, atas orang yang ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaanku, ala adnakum, atas orang-orang yang terbawah di antara kamu. Kira-kira begitu. Ini keutamaan antara laki-laki yang berilmu dengan ahli ibadah. Waktu Rasulullah keluar dari rumah beliau menuju masjid, karena rumah Aisyah niku dengan masjid itu hanya berjarak berapa, gak sampai 20 meter. Kalau lihat posisi makbarah Rasulullah dengan mimbar Rasulullah itu ya 20 meter, 20 meter. Makam Rasulullah kan sekarang makam Aisyah itu ya, mimbar. Nah, kira-kira bisa dibayangkan saat itu rumah Rasulullah dengan masjidnya 20 meter, 20 sampai 30 meter. Ya, jadi Rasulullah buka pintu itu langsung kelihatan pintu masjid. Nah, suatu ketika Rasulullah keluar menuju masjid, tiba-tiba di depan masjid Rasulullah melihat di pintu ada iblis. Iblis ngingu-ngingu melihat-lihat. Mau masuk, mundur lagi. Mau masuk, mundur lagi. Rasulullah tegur. Iblis, mau apa kamu? Bahasa kitanya kira-kira begitu. Bikin apa kamu kok nengok-nengok ke dalam? Ya, Rasulullah tahu iblis. Kalau kita sini kadang termasuk iblis yang gitu. Rasulullah tahu, bangsa jin apa itu tahu. Ketika melihat iblis, nah, kenapa kamu kok hanya nggak masuk masjid? Masuk mundur, masuk mundur. Akhirnya iblis ini jujur kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, sebenarnya aku tadi mau masuk mengganggu rojul, laki-laki yang sedang sholat sunnah di depan. Tapi mau masuk mundur lagi, takut pada laki-laki yang sedang tidur di sebelakang ini. Loh, kenapa iblis ini? Kenapa kok takut itu? Ya, kalau laki-laki tadi itu memang ahli ibadah di depan yang sedang sholat sunnah, ini yang tidur ini ahli ilmu. Itu takutnya saya ganggu dia, ini bangun ya, panas. Jadi orang berilmu itu, tidurnya orang berilmu itu ditakuti oleh iblis. Jadi iblis ini
masih takut untuk mengganggu orang yang sholat di sunnah di depan, karena ada orang alim, sahabat yang alim yang sedang ketiduran di belakang, takutnya bangun, sehingga dia tidak usuk mengganggu sholatnya sahabat yang di depan, kira-kira begitu. Nah, ini salah satu keutamaan ilmu. Makanya keutamaan ilmu itu tidak main-main, tidak main-main. Dan bukan hanya, apalagi muallim, guru. Guru itu kan orang yang mengantarkan seseorang, orang yang mencetak para ulama, itu guru. Siapa tahu di antara santri kita yang hari ini nakal, yang hari ini ngantuan, itu nanti jadi seorang ulama melebihi kita, belum tahu. Makanya saya sering mengingatkan kepada asatid itu ya, hikmah itu bukan hanya pada kiai, tapi hikmah itu sebenarnya kepada santri itu hikmah. Sampean ngajar, sampean ngoprak-ngoprak anak, itu hikmah sebenarnya. Siapa tahu di antara mereka nih, mereka ada yang jadi waliun min auliyaillah, bisa jadi. Siapa tahu di antara mereka yang menjadi ulama, belum tahu. Ya, siapa tahu. Wah, kalau seandainya di antara santri-santri ini ada yang menjadi ulama besar, berapa keberkahan yang kita dapatkan. Gitu. Jadi jangan pandang mereka itu anak nakal itu apa ya. Tapi ya niatkan kita ini bertugas di pondok ini hikmah li ummati Muhammad, hikmah kepada umat Muhammad, termasuk para santri. Siapa tahu para santri yang pernah kita ajarkan sedikit ilmu itu nanti jadi orang ahli ilmu, maka insya Allah kita akan, kalau bukan kita, anak kita akan mendapatkan keberkahan kita berkhidmah kepada santri. Itu nanti itu rahasia Allah, hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.